Oke, terakhir yang akan kita bahas adalah konsep ekonomi, teori ekonomi yang akan kita dekati dengan matematika ekonomi adalah subsidi. Oke, nah sebenarnya pembahasan terkait dengan subsidi ini mirip dengan pembahasan terkait dengan pajak. Cuman antara pajak dan subsidi itu berkebalikan. Oke, makanya subsidi ini kita sebut dengan negative tax. Oke, nah kalau pajak tadi gitu ya, sifatnya adalah harga yang dibayar konsumen akan menjadi lebih tinggi dan uang yang diterima produsen ini lebih rendah, lebih tinggi dan lebih rendah ini dibandingkan dengan keadaan kalau tidak ada pajak ya. Nah, sebaliknya kalau dan ini dan satu lagi gitu ya. He atau jumlah yang diperjualbelikan lebih sedikit gitu ya. Namun pemerintah memperoleh uang pajak sebenarnya gitu ya. Tetapi subsidi ini sebaliknya gitu ya. Jadi subsidi ini sifatnya adalah sebaliknya. Makanya tadi kita sebut dengan negative tax. Sebaliknya apa? Berarti harga yang dibayar oleh konsumen setelah adanya subsidi itu akan lebih rendah dan uang yang diterima oleh produsen nanti akan lebih tinggi dan jumlah barang yang diperjualbelikan nanti akan lebih banyak dibandingkan saat tidak ada subsidi. Gitu ya. Nah, yang hanya kita bahas bentuknya adalah subsidinya adalah subsidi yang spesifik, artinya ini tadi seperti teks gitu ya, akan di akan dibayarkan per unit barang yang diperjualbelikan gitu ya. Oke, nah umumnya subsidi diberikan kepada penjual. Walaupun kalau di praktik di kita gitu ya, mungkin ada yang pendapat lebih efektif kalau subsidi diberikan langsung kepada masyarakat gitu ya, artinya kepada konsumen gitu ya. Tapi dalam pembahasan ini subsidi diberikan kepada penjual. Nanti kalau ada kasus subsidi diberikan kepada konsumen ya tinggal di adjust saja dengan rasionalitas yang saat ini kita bangun gitu ya. Oke, kalau subsidi diberikan penjual maka gitu ya, uang yang diterima penjual adalah P ditambah dengan S dan uang yang dibayar pembeli ini adalah sebesar P. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi uang yang diterima oleh penjual ini adalah PS gitu ya. P dari supply, ini adalah P demand gitu ya. Adalah sebesar P. Ya ini kita adjust lagi sama gitu ya. Kita adjust kurva karena yang berubah adalah di penjual, maka kita adjust kurva supply
Di-adjust seperti apa? Yang awalnya P ini akan menjadi P ditambah S gitu ya. Kan ini menjadi P plus S yang awalnya P aja gitu ya. Yang ini yang akan kita adjust gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kasusnya? Kasusnya adalah bahwa subsidi itu diberikan kepada pembeli. Kalau subsidi diberikan kepada pembeli, kepada konsumen, kepada masyarakat, maka uang yang diterima oleh penjual oke, P, karena yang mereka yang ditransaksikan adalah P gitu ya. Tetapi sebenarnya uang yang dibayar oleh pembeli itu lebih sedikit, yaitu sebesar P dikurangi dengan S gitu ya. Nanti sebenarnya nanti konsepnya ya sama aja gitu ya. Nanti yang terjadi adalah sama saja. Oke. Nah, misalnya nih kalau sebagai contoh gitu ya. Oke, contohnya adalah permintaannya adalah PD ini sama dengan 450 minus 2 HD. Oke. Sedangkan penawarannya ini adalah PS, ini adalah 100 ditambah 5 HS. Dan ada subsidi spesifik $70 per unit gitu ya. Nah, bagaimana dampak subsidi sebesar 70 per unit ini? Nah, kita lihat dulu deh keseimbangan awal. Oke, keseimbangan awalnya dulu. Oke. Keseimbangan awal berarti P sama dengan P atau H sama dengan H ya. 450 min 2 HD sama dengan 100 plus 5 HS. H sama dengan H gitu ya. Ingat, berarti 7 H sama dengan 350. H-nya adalah 50. Oke. Saat H sama dengan 50 kita substitusikan, kita peroleh H adalah 350. Nah, inilah keseimbangan awalnya gitu ya. Ini titik tolak analisis kita. Keseimbangan awalnya seperti itu. Oke, kemudian sekarang setelah subsidi. Setelah subsidi, ingat penawarannya itu berubah. Oke, ingat tadi penawaran awalnya adalah PS sama dengan 100 plus 5 HS gitu ya. Ini kita ubah karena PS-nya itu enggak P, tetapi tadi adalah P plus S gitu ya, berarti P plus 70. Nah, ini adalah 100 plus 5 H gitu ya, atau P sama dengan 30 plus 5 H. Oke, sedangkan permintaannya tetap nih. Permintaannya tetap seperti apa? Permintaannya tetap di persamaan awal kita. Oke, bahwa P adalah 450 min 2H. Nah, dari sini kita bisa menentukan keseimbangannya bahwa 30 plus 5H ini sama dengan 450 min 2H. Atau 7H-nya adalah 420, H-nya adalah 60, dan P-nya kalau kita substitusikan 330 gitu ya. Oke, maka ingat sekarang kita P-nya agak beda, jadi kita harus tahu P demand-nya adalah P itu sendiri. Berapa tadi? 330. Dan P yang diterima oleh seller adalah P plus subsidi. 330 tambah 70, 400 gitu ya. Dan H-nya tadi adalah 60. Oke, nah dari sini kan ada subsidi 70.
70 ini bisa kita distribusikan nih, berapa yang dinikmati oleh pembeli, berapa yang dinikmati oleh penjual. Yang dinikmati oleh pembeli tadi adalah kita bandingkan awalnya membayar 350, sekarang hanya membayar 330. Berarti yang dinikmati oleh pembeli adalah sebesar 20. Dan yang dinikmati oleh penjual adalah awalnya menerima 350, sekarang menerima 400, menerima 50 berarti perubahannya. Jadi inilah distribusi benefit dari subsidi gitu ya. Ada yang dinikmati oleh pembeli sebesar 20, dinikmati oleh penjual sebesar 30. Oke, nah ini sebenarnya juga bisa kita hitung sih sebenarnya berapa porsi yang dinikmati oleh produsen, berapa porsi yang dinikmati oleh pembeli. Sama seperti rumus ya tadi gitu ya. Yang dinikmati oleh pembeli berarti ini adalah gradien demand per nilai mutlaknya gitu ya, di gradien supply ditambah gradien demand gitu ya, dikalikan dengan 70. Gradien demandnya tadi berapa? Gradien demand awalnya adalah K2 dan gradien penawarannya adalah 5 gitu ya. Jadi ini adalah 2/7, 2/5 ditambah 2 gitu ya, 2/7 kalikan dengan 70. Berapa tadi? Ini adalah 20. Kalau penjual berarti ini adalah MS per MS ditambah dengan MD. Oke, 5/7 kalikan dengan 70, nilainya adalah 50 gitu ya. Jadi inilah pembagiannya. Oke, dan semakin ini kan kita bisa tahu gitu ya, semakin gradiennya lebih besar, oke, maka yang diterima, porsi yang diterima akan semakin besar juga gitu ya. Nah, kita juga bisa menggambar dalam sebuah grafis gitu ya, yang menggambarkan hal ini gitu ya. Oke, kita lihat dulu grafisnya seperti apa yang menggambarkan hal ini. Oke, bentar saya tulis, saya gambar biar lebih jelas. Oke, subsidi, mana subsidi? Oke, secara umum sebenarnya gambar dari subsidi ini sama dengan gambar teks gitu ya, cuman arahnya berbeda. Jadi kalau tadi di teks, dimana teks dibayarkan oleh penjual, itu kurva supply-nya kan kita geser ke atas. Nah kalau subsidi, kurva supply-nya kita geser ke bawah, sejaruh subsidi tadi gitu ya. Nah misalnya seperti ini gitu ya, ini kan supply awalnya nih. Ini adalah demand awalnya. Nah setelah adanya subsidi, sekarang supply-nya menjadi sini, bergeser ke bawah. Sejauh apa? Sejauh ini 70 kan, ini sebenarnya kan 400 dikurangi 330, 70 gitu ya. Jadi memang ini seolah-olah kurva ini kurva supply-nya ini kita geser vertikal sebesar 70 gitu ya. Nah itu penjelasan terkait dengan subsidi.